Pemirsa, dapat aduan wali murid dan dugaan pungutan liar, pimpinan DPRD Banyuwangi Michael Edi Haryanto melakukan inspeksi mendadak di SMP Negeri 1 Singojuru. Dari hasil sidak yang dilakukan oleh pimpinan DPRD ini, hingga kini masih belum ada informasi lebih lanjut, baik dari pihak sekolah maupun instansi terkait. Pemirsa, pimpinan DPRD Banyuwangi Michael Edi Haryanto pada Selasa 28 Mei 2024 melakukan inspeksi mendadak di SMP Negeri 1 Singojuru. Michael datang di sekolah tersebut lantaran mendapatkan informasi dari sejumlah wali murid dan salah satu media yang diduga melakukan pungutan liar dan jual beli bangku sebelum adanya proses yang resmi. Saat bertatap muka dengan Lili Subekti, yang merupakan kepala sekolah setempat, Michael terlihat sangat kesal. Hal ini lantaran tidak menerima kegamblangan jawaban dari pihak sekolah tersebut. Michael menyayangkan bila aduan dari wali murid bahwa SMP Negeri 1 Singojuru, yang notabene adalah sekolah penggerak, justru melakukan hal yang di luar aturan. Bahkan, dugaan pungli yang sudah berlangsung sejak tahun 2022 ini tanpa melibatkan komite sekolah. Belum lagi persoalan pengadaan seragam sekolah yang selama ini menjadi permasalahan wali murid tiap tahun ajaran. Data laporan yang ditemukan, calon wali murid mengaku disodori biaya pembelian kain seragam untuk calon siswa laki-laki sebesar Rp1.310.000 dan untuk calon siswa perempuan sebesar Rp1.410.000. Tidak hanya itu, wali murid juga dibebani dengan tarikan dana atau uang gedung sebesar Rp800.000. Dugaan pungutan liar atau pungli oleh pihak sekolah ini, ironisnya juga tanpa melibatkan komite sekolah. Dalam kesempatan ini pula, Michael yang juga menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi ini menegaskan bila sekolah-sekolah masih melakukan praktek-praktek di luar undang-undang dan peraturan yang berlaku, pihaknya akan meneruskan persoalan tersebut ke pemerintahan daerah, dalam hal ini yakni Bupati. Sebab menurut Michael, hal ini merupakan hal yang sangat penting agar anak-anak bangsa dan masyarakat tidak terus terbebani. Jadi saya sebagai pimpinan DPRD melakukan sidak atas berita dari salah satu media Time Indonesia yang mengatakan bahwa sekolah SMP 1 Negeri Singojuru ini menarik pungutan yang seperti yang tertulis di Time. Begitu. Ini merupakan pelanggaran undang-undang dan juga perda, di mana sekolahan tidak boleh memungut uang kepada wali murid. Itu aturannya. Jadi jika dibutuhkan suatu pendanaan untuk menarik pungutan yang sesuai dengan aturan, itu dilakukan oleh komite, bukan oleh pihak sekolah. Dan ini kejadian mulai tahun 2022. Dan kita sudah ada buktinya bahwa ada pungutan seperti itu. Itu yang tidak boleh. Jangan sampai kepala sekolah Bu Lili ini yang saya lihat banyak penghargaannya, ya, karena intelektualnya pandai untuk mencerdaskan, membantu sekolahan ini maju, tersandung persoalan hukum. Itu yang saya tidak mau. Sehingga saya ingatkan supaya mengikuti aturan undang-undang dan perda yang ada. Yang kedua, saya tidak mau masyarakat Banyuwangi ini putus sekolah gara-gara ada kebijakan ini. Ya, banyak keluhan-keluhan masyarakat, ya, sering saya ungkapkan bahwa banyak pungutan-pungutan, ya, dari sekolah, ya baik dilakukan oleh sekolah maupun komite, sehingga membuat wali murid itu tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Bahkan ada ijazah-ijazah yang ditahan. Bahkan Bu Lili mengatakan sendiri beberapa tahun yang lalu banyak ijazah yang lumpuh ditahan, dan beliau baik untuk memberikan. Nah, saya tidak mau ada ijazah lagi, Pak Alfian, tidak ada sekolahan yang menahan ijazah yang sudah lulus. Saya sudah beberapa kali mengingatkan kepala dinas, jangan sampai ini hanya tegar-tegur saja, tapi masih ada sekolah yang melakukan seperti ini. Ya, kalau misalnya tidak bisa mengatur, ya masih membuat kebijakan seperti ini, ya lebih baik wali dinas mundur saja. Ya kan, kalau perlu saya mau bicara kepada bupati, ya bagaimana?
Nah, berarti itu kan melanggar apa yang dibuat oleh Bupati Perda sendiri bahwa sekolah gratis SD, SMP. Kalau itu sekolah Banyuwangi tidak bisa membuat gratis kan ya masyarakat ya Banyuwangi, wah itu salah besar. Karena saya tahu kekuatan anggaran kita dan tujuan Bupati juga bagaimana anak-anak di Banyuwangi tidak bersekolah. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Banyuwangi Alfian yang juga berada di lokasi sidak menegaskan bila pihaknya akan menindaklanjuti persoalan yang terjadi di SMP Negeri 1 Singonjuru tersebut. Alfian juga berjanji persoalan yang terjadi akan secepatnya dilakukan dengan segera melakukan investigasi, mengumpulkan saksi dan bukti agar permasalahan segera clear dan hasilnya akan dikoordinasikan kepada pihak dinas yang terkait. Ada pemberitaan dari media maupun sampai teman-teman anggota dewan itu turun pasti menindaklanjuti. Saya sudah janji bahwa minggu depan akan bertemu sehingga ada waktu kami untuk investigasi, kami untuk mempelajari keseluruhan persoalan di mana dan seterusnya nanti kami koordinasikan. Gitu. Sehingga yang disampaikan beberapa hal tentang komite tentang ini itu semua harus diluruskan. Saya kan nggak ngerti yang sampaikan. Intinya kami lakukan investigasi dalam seminggu ini, berikutnya kami koordinasi dengan teman-teman. Jadi kan begini yang disampaikan Pak Maita, ada beberapa bantuan dari, sebenarnya kita sudah nyampaikan pada teman-teman sekolah. Kalau kebutuhan rehab kelas, butuh kebutuhan fasilitas-fasilitas yang pokok, yang itu bisa dibantu dengan pemerintah, sebaiknya diambilkan dari pemerintah, tidak diambilkan dari PSN. Iya. Gitu loh, kayak gitu loh. Jadi makanya kita lihat peruntukannya untuk apa, peruntukannya untuk apa, kan begitu. Ambil contoh ya kemarin gitu loh. dana PSM itu dibuat untuk membeli rumah housing itu senilai, informasi yang kami terima senilai 60 juta. Apa urgensinya rumah housing macam itu? Setuju saya. Nanti kita coba. Itu kan jadi bahan pertimbangan. Betul. Sampai Betul. Sudah cukup. Saya terima kasih Mas masukannya. Siap. Nanti kami laporkan secara keseluruhan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.